Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Tren Publika, di mana dalam channel ini menjelaskan paparan mengenai kemerdekaan Indonesia oleh Bapak Profesor Mahfud MD, di mana ada banyak perbedaan antara kemerdekaan Republik Indonesia dengan kemerdekaan yang diperoleh oleh kerajaan Malaysia. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan bagaimana kita merdeka pada saat itu, dan juga bagaimana Malaysia merdeka dengan diberikan secara sukarela oleh kerajaan Inggris kepada pemerintah Malaysia, sehingga memang jadi sistemnya sangat berbeda sekali antara Indonesia dan Malaysia karena kita membuat satu sistem pemerintahan sendiri, sedangkan Malaysia di sini ini menganut sistem-sistem feodalisme yang lama kemudian dipertahankan. Nah, kalau Indonesia sistem-sistem feodal yang terdiri dari ribuan kerajaan yang ada di Indonesia. Ketika kita Indonesia merdeka, kemudian kita sepakat untuk meninggalkan tahta dan jabatan para raja-raja tersebut untuk bersatu dan membentuk suatu negara yang diberi nama Republik Indonesia. Oke rekan-rekan, coba kita lihat penjelasan dari channelnya Tren Publika, dan silakan Anda ke channel ini dan Anda like juga dan subscribe channel Gerbang 7 Tangsel. Oke, kita lihat bagaimana videonya. Ya, kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Ya, bukan hadiah seperti Malaysia. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Ya, bukan hadiah seperti Malaysia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perbedaan konsep negara Indonesia dan Malaysia. Konsep negara Indonesia dan Malaysia amatlah berbeda. Semangat pendirian kedua negara juga berbeda. Negara Indonesia didirikan dengan semangat anti penjajah dan anti feodalisme. Di Indonesia juga terjadi revolusi. Di Malaysia tidaklah demikian. Konsep negara Malaysia dibuatkan oleh British. Adapun bangsa Indonesia membuat konsep negara sendiri. Negara Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan persamaan hak. Adapun Malaysia menganut keistimewaan Melayu. Hal ini jelas berbeda. Negara Indonesia. Yuk kita simak ya. Puncak perjuangannya itu yaitu kita hanya bisa merdeka kalau kita bersatu. Disitulah kemudian muncul orang seperti Bung Karno, Wahid Hasim, Agus Salim, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta bertekad, ayo kita bersatu sekarang kalau ingin merdeka. Terus ingin merdekanya seperti apa? Kita ini kan banyak sekali. Nah disitulah Bung Karno berpidato tentang geopolitik pada tanggal 1 Juni, pidato lahirnya Pancasila. Gini kata Bung Karno, kita ini bersatu di dalam sebuah ikatan kebangsaan yang bersatu di dalam keberbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita masih mempersoalkan perbedaan, tidak bersatu di dalam perbedaan, tidak akan pernah merdeka. Yang Islam ingin negara Islam, yang Hindu tidak setuju, yang Kristen tidak setuju, terus nggak merdeka-merdeka. Lalu ingin mendirikan negara sendiri-sendiri. Yang orang Jawa ingin negara Jawa, orang Sumatera ingin negara Sumatera, dan itu sudah pernah terjadi perdebatan seperti itu. Maka Bung Karno mengatakan, mari kita bersatu membangun negara.
kesatuan. Negara kesatuan karena kesatuan itu, kebersatuan itu tidak bisa dihindarkan kalau kita ingin maju. Itulah yang kemudian menggelegar menjadi kita ini Indonesia. Tidak ada lagi sekarang Indonesia itu apakah Jawa, Indonesia ya Indonesia. Tidak ada lagi saya Jawa, saya Madura, saya Batak gitu. Enggak. Saya Indonesia. Bukanlah formula bahwa Indonesia itu bukan negara agama. Tapi juga bukan negara sekuler. Apa? Negara kebangsaan. Religious nation state. Negara kebangsaan yang berketuhanan, yang beragama. Agamanya apa? Semua agama diakui. Muncullah konsep ketuhanan yang Maha Esa itu. Disitulah kita bertemu. Disitulah kita bertemu. Jadi jangan katakan Bung Karno itu penganut sekularisme. Tidak. Bung Karno yang merumuskan pertemuan itu semula. Bung Karno itu memang sekularis. Sekularis sejati sebelumnya. Tahun 38. Baru di tahun 45 ketika bertemu di BPUPK itu. Oke, kita bertemu sekarang di dalam negara kesatuan yang Islam tidak menuntut berdirinya negara Islam secara formal. Karena ini negara kebersamaan, negara kebersatuan. Kalau di dalam agama Islam itu ajarannya apa? Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau semua kamu ini satu. Islam semua bisa kalau Tuhan mau. Kristen semua bisa, namanya Tuhan. Satu kalau Allah mau. Tetapi saya jua, kata Tuhan itu, saya jua yang menciptakan kamu berbeda agar kamu maju di dalam keberbedaan itu. Itulah yang kemudian dipakai oleh umat Islam untuk bersatu, bersaudara sepenuhnya dengan setulus hati dengan saudara-saudara yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa daerah. Coba bayangkan saudara, geopolitik kita yang dipersatukan oleh Bung Karno itu. Saudara, 17.504 pulau bersatu. Tidak ada negara sebesar Indonesia, sebanyak Indonesia pulaunya. 1.360 suku bersatu. Tak hanya konsep negara yang berbeda, cara memperoleh kemerdekaan Indonesia dan Malaysia juga berbeda. Hal ini sudah sering kita bahas, tapi tetap saja banyak netizen Malaysia yang kurang paham, karena perbedaannya sebenarnya amat besar. Bangsa Indonesia benar-benar mengusir penjajah. Kemerdekaan Indonesia bukan ditentukan oleh Jepang atau Belanda, tapi oleh bangsa Indonesia sendiri. Perundingan dengan Belanda saat itu hanya formalitas. Kemerdekaan tidak bergantung pada Belanda. Sebagian besar bangsa Indonesia saat itu tidak terlalu mempedulikan urusan perundingan tersebut. Toh yang penting secara de facto, bangsa Indonesia berkuasa di tanah air sendiri. Penjajah pergi, dan negara-negara yang lain mengakui kemerdekaan Indonesia. Video berikut ini memperlihatkan cara Indonesia merdeka. Saya selalu mengatakan gini loh. Tahu enggak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair. Itu sudah menjadi negara mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada, menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke Dalat. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Nggak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan ke Tokyo. Bung Hatta juga nggak mau. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, itu PBB pada waktu itu, konvensi Liga Bangsa-Bangsa, bekas suatu negara jajahan
yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB, karena menurut PBB ambil di Indonesia. Tapi Syahrir dan kawan-kawan anak muda itu, Bung merdeka sekarang. Tidak, kata Bung Karno. Kalau tidak merdeka kami culik. Diculik. Diculik benar. Diculik. Di mana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ntar dulu. Itu kan 16 Agustus tuh. 16 Agustus aja kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore. Lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke. Iya ya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi itu tidak sah. Karena tidak ada yang mendengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka. Tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara. Bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mau datang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah. Jadilah Indonesia merdeka. Itulah guys perbedaan cara Indonesia merdeka dengan negara lain. Bangsa dan negara Indonesia memang unik. Kita bisa bersatu dalam berbagai keragaman suku dan agama. Itulah yang membedakan dengan negara lain. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Baik, saudara, itu satu video dari channelnya Tren Bulbika yang kami reaction ini. Penjelasan dari Profesor Dr. Mahfud MD ini sangat menginspirasi bagi kita, terutama kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana dari penjelasan tadi kita dapat melihat ya, atau mendengar dari awal mula kita merdeka sampai dengan saat ini, memang perjuangan bangsa Indonesia itu ditentukan oleh keringat, darah, dan air mata sendiri. Jadi setelah kita ingin diberikan oleh kemerdekaan kepada Belanda tanggal 24 Agustus, tapi kemudian kita teringat bahwa ada satu perjanjian konferensi Wina dari Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu yang menyatakan bahwa negara yang kalah perang ya kemudian nanti daerah jajahannya akan dikuasai, akan diberikan kembali sama negara yang pernah menjajah. Nah, setelah Jepang kalah perang, maka secara otomatis wilayah kita akan diserahkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, pada saat itu termasuk Liga Bangsa-Bangsa kepada Belanda. Makanya pada tahun 1946 Belanda kemudian datang kembali ke Indonesia dengan tujuan akan menerima penyerahan penjajahan itu kepada dari tangan PBB, melalui PBB kepada pemerintah Belanda. Nah, ini jelas sekali bahwa memang penjelasan tadi sangat berbeda dengan kemerdekaan Malaysia, yang seolah-olah Malaysia diberikan satu kemerdekaan dengan tidak merombak sama sekali struktur atau sistem dari pemerintahan Malaysia yang monarki dan absolut. Sedangkan kita di Indonesia, kita menghapuskan sistem absolut itu ya, kemudian kita merubahnya menjadi suatu negara republik. Jadi negara Republik Indonesia ini sudah termasuk harga mati, dan kitalah sebagai negara satu-satunya yang merdeka karena mengusir dari penjajah. Tidak ada negara lain yang mengusir penjajah kemudian mereka menyatakan kemerdekaannya. Hanya satu-satunya negara di dunia ini, yaitu Indonesia, yang kemudian mengusir penjajah dan menyatakan kemerdekaannya. Lain dengan negara tetangga kita seperti Malaysia yang diberikan kemerdekaan oleh penjajah, kemudian penjajah menanamkan sistem-sistem feodalisme yang masih ada di daerah jajahannya tersebut, dan kemudian juga negara yang diberikan satu kemerdekaan itu
tetap harus menganut sistem-sistem dari bekas-bekas peninggalan mereka, terutama adalah British, di mana negara-negara seperti Malaysia kemudian dijadikan satu persekutuan, ya, Uni British atau negara persemakmuran Inggris, ya. Indonesia pernah seperti itu, tapi karena kita sudah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, maka kita tidak lagi menggunakan istilah-istilah tersebut dan kita menentang penjajah dari atas tanah Republik Indonesia ini dengan darah, keringat, dan air mata. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.